aku sempat banget yang namanya depresi, yang sempat banget namanya sedih banget gitu. Maksudnya, kenapa harus aku? Kenapa nggak orang lain aja? Tidak ada manusia yang sempurna. Pepatah itu memang terdengar klasik. Namun kalimat bijak itu justru sangat menggambarkan kondisi perempuan bernama Angki Yudhistia. Wajah cantik dan posturnya yang tinggi membuat wanita yang kini berusia 38 tahun itu menjadi finalis Abang None Jakarta Barat di tahun 2008. Tapi di balik pesona Angki, ternyata Angki termasuk pribadi yang kurang beruntung. Lantaran ia hidup tanpa bisa mendengar atau tunarungu. Angki dilahirkan secara normal. Masa kecilnya pun dipenuhi kebahagiaan. Hingga di umur 10 tahun, Angki harus menderita sakit yang membawanya dalam kondisi disabilitas. Yang bikin aku drop itu adalah lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar itu kan tatapan matanya, bagaimana mereka berkata-kata. Aku tuh merasa sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang gagal karena nggak sempurna gitu. Jadi apa sih salahku sampai aku harus diciptakan seperti ini? Aku nggak minta seperti ini. Kalau dibilang perhatian sama Tuhan, pasti banget. Siapapun ketika kita doa, kita nggak pernah mengucapkan doa sesuatu yang buruk gitu. Menurut aku dulu menjadi seorang tunarungu itu buruk banget. Aku jadi mimpi buruk gitu. Maksudnya bahkan aku, orang tua aku juga kan terpukul ya. Maksudnya kita sudah menjaga diri sebaik mungkin. Orang tua aku udah merawat diriku sebaik mungkin. Terus kenapa gitu? Biasa, biarin aja. Angki pun sempat tidak percaya akan kecacatan yang disandangnya itu. Angki sempat mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. Ia sering direndahkan dan diremehkan. Hingga sebuah kisah tak terduga dialami Angki saat ia berada di Tanah Suci. Dan aku bilang kalau memang aku bisa mencium Hajar Aswad, berarti doa aku terkabulkan, gitu kan. Dan ternyata benar, aku mencium Hajar Aswad itu tanpa aku duga. Proses aku menjelang untuk Hajar Aswad itu, aku bertemu dengan nenek-nenek. Jadi nenek-nenek itu adalah menatap mata aku dengan tajam, terus dia minta pertolongan gitu. Dan aku lihat kanan kiri itu duniawi, sibuk dengan dunianya mereka sendiri. Tapi kenapa nenek-nenek itu harus lihat aku? Jadi ketika dia butuh pertolongan, tanpa aku pikir, tanpa aku refleks, aku pasti tarik, ya kan? Pas aku tarik dari kerumunan orang yang mau mencium Hajar Aswad itu, dan dia terselamatkan, dan aku langsung mencium. Perlahan ia mencoba memahami dan bangkit dari keterpurukan atas kondisi difabel yang dialami. Ia pun tetap menjalani sekolah formal bersama teman-temannya yang normal. Meski demikian, Angki tidak pernah lupa akan kondisi sesungguhnya. Karena itulah, ia pun tetap bersosialisasi bahkan terus berusaha mengangkat derajat kaum berkebutuhan khusus. Jadi aku sempat banget yang namanya depresi, yang sempat banget namanya sedih banget gitu. Maksudnya, kenapa harus aku? Kenapa nggak orang lain aja gitu? Tapi lama-kelamaan aku mikir, mungkin ada maksud dan tujuan kenapa aku yang dipilih untuk menjadi salah satu tunarungu dari sekian banyaknya orang. Menuntut ilmu dengan orang normal ternyata menjadi tantangan khusus bagi Angki. Tak jarang, Angki menerima sindiran dan hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Hal itu tentunya seolah menjadi tamparan bagi Angki. Namun, justru tamparan itulah yang membuat Angki untuk bergerak dan terus mengolah diri untuk semakin maju. Karena aku pikir semakin orang menganggap nggak bisa, aku semakin menunjukin. Emang sesulit itu ya kuliah di komunikasi? Gitu. Ternyata titik balik aku itu ada ketika aku kuliah. Aku diajarin bagaimana bisa bicara di depan umum. Aku diajarin bagaimana menjadi public speaker. Aku diajarin menyusun strategi komunikasi yang baik dan benar. Bagaimana meningkatkan kepercayaan diriku sebagai seorang tunarungu.
bagaimana aku memiliki tantangan mengubah persepsi masyarakat yang tadinya menganggap tunarunggu itu aib, terus bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang diterima oleh kita semua. Itu aku dapat dari kampus, S1, S2, komunikasi, dan ilmunya kepake banget sampai sekarang. Cobaan dan kesulitan hidup sebagai penyandang tunarungu seolah tak ada habisnya. Bukan perkara mudah saat ia berhasil lulus dari perguruan tinggi. Berulang kali Angki ditolak perusahaan hanya karena ia menyandang tunarungu. Namun usaha Angki tak pernah putus, hingga keinginan untuk bekerja di sebuah perusahaan yang diimpikan pun tercapai. Banyak ke aku. Cita-cita aku kan cuma satu. Aku pengen banget menjadi wanita karir, perempuan berkarir gitu ya. Kelihatannya wah banget gitu kan, maksudnya. Jadi untuk menggapai itu kan butuh perjuangan, effort banget gitu. Untuk mendapatkan ilmu adalah kita memang harus bekerja dulu. Aku berusaha untuk jujur terhadap diri aku sendiri. CV-ku, aku bilang aku terbatas mendengar, hard of hearing, masalah pendengaran. Ada beberapa yang menolak ya, maksudnya nggak siap untuk menerima seorang tunarungu karena mereka pikir gimana kamu bisa berinteraksi sama orang gitu, udah skeptis duluan gitu. Tapi aku pikir ketika satu pintu tertutup, masih ada pintu lain yang terbuka. Begitu banyaknya perusahaan di Jakarta, masa semuanya nggak mau terima? Pasti yang diterima. Dan terbukti aku pernah kerja di IBM, aku pernah kerja di First Media Lipo Group, aku juga pernah kerja di oil company. Jadi semua itu jurusan komunikasi dan aku nyaman banget. Angan-angan untuk mewujudkan mimpi tak berhenti sampai di situ. Angki terus bergerak demi memajukan kaum difabel yang belum sepenuhnya dianggap secara semestinya. Ia sadar banyak orang yang menganggap jika hidup dengan keterbatasan sebagai aib. Namun, Angki paham betul dengan keterbatasan yang dimiliki, kaum difabel pun akan mampu meraih mimpi dan cita-cita. Dulu masyarakat gak mau terima sama sekali, karena mereka pikir apa sih disable itu, apa sih difabel itu, mereka sesuatu yang aib. Tapi semakin teknologi semakin berkembang gitu, sosial media juga semakin berkembang, semua bicara tentang difabilitas, semua bicara tentang potensi disabilitas, mereka makin melek. Oh ternyata disabilitas itu adalah teman kita juga, saudara kita juga. Udah waktunya sekarang adalah kita menolong. Menolong itu bukan berarti harus dikasihani ataupun charity based, tapi menolong itu adalah diberi kesempatan, memberi kesempatan sebagai teman, menerima pekerjaan, menerima sekolah di mana aja. Karena nggak ada yang beda dengan kita semua gitu, hanya terbatas fisik saja. Kini ia bisa sedikit bernafas lega. Hidupnya kini bisa lebih tertata. Kebahagiaan pun semakin lengkap manakala Angki memulai bahtera rumah tangga dan dikaruniai buah hati yang lucu. Aku ngerasa bersyukur karena anakku ternyata sensitif sekali dengar suara. Jadi kalau ada suara tuh dia langsung tahu. Jadi ketika kalau ada apapun dia tuh langsung sigap gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan aku lagi berdua, misalkan ada orang yang datang, dia tuh langsung sigap kalau ada orang yang datang. Jadi aku ngerasa aku nggak pernah kesepian, aku nggak pernah ngerasain sunyi yang sesungguhnya seperti apa, karena dukungan keluarga aku itu yang luar biasa sekali. Cita-cita yang sudah ia raih memang buah dari perjuangan yang dilakukan selama puluhan tahun. Tujuan awalnya adalah satu, demi membahagiakan kedua orang tua yang selama ini telah membimbing dan merawat Angki dengan penuh kasih sayang. Aku melakukan apa yang aku bisa dan apa yang aku mampu gitu. Jadi setidaknya yang membuat aku sekarang bisa merasa mampu membuat mereka bangga adalah aku bisa mandiri. Walaupun aku terbatas tapi aku mandiri gitu, tidak bergantung dengan siapapun. Saya cuma salut karena saya awalnya memang nggak nyangka
Angki pakai alat bantu dengar ya awalnya gitu. Kita komunikasi normal, bicara, kita latihan nari, dan pas kita lagi latihan nari, Angki orang yang lumayan bersemangat gitu loh. Dia selalu bersemangat gitu loh. Maksudnya saat ada kegiatan apa, dia selalu orang yang paling punya semangat deh gitu. Dan dia kayaknya juga tidak menjadikan keterbatasan dia membatasi diri dia untuk jadi seorang Angki gitu.